Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi pembelajaran kita ke bab 3 mengenai fluida statis. Pengertian dari fluida statis. Sebelumnya perhatikan gambar berikutnya. Ada orang yang sedang snorkeling atau berenang dan dia bisa melayang di dalam permukaan air, ya. Ini adalah salah satu gejala mengenai fluida statis. Pengertian dari fluida sendiri itu adalah zat yang dapat mengalir dan dapat berubah bentuk jika diberi tekanan. Jadi yang bisa berubah bentuk dan juga mengalir itu ada dua zat, yaitu zat cair dengan zat gas. Nah, makanya zat cair dan zat gas ini dikatakan sebagai zat fluida, sedangkan zat padat tidak, ya. Sedangkan kalau fluida statis atau statik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang fluida atau zat alir yang dalam keadaan diam atau tidak bergerak. Peristiwa fluida statis yang akan kita bahas yaitu mengenai pada tekanan hidrostatik, hukum Pascal, dan Archimedes. Tapi sebelum ke materi tersebut, kita ulangi dulu materi yang waktu di SMP mengenai massa jenis. Nah, kayu dan besi yang bervolume sama atau ukuran sama tetapi memiliki berat yang berbeda. Makanya kenapa ketika pas dimasukkan ke dalam air, besi tenggelam sedangkan kayu akan terapung. Ini karena memiliki berat yang berbeda. Hal ini terjadi itu karena besi dan kayu itu memiliki massa jenis yang berbeda. Maka massa jenis itu adalah perbandingan massa dan volume yang dapat dituliskan dalam persamaan matematikanya ρ sama dengan M per V. M-nya massa, sedangkan V-nya volume. Dan ρ itu adalah massa jenis. Yang berikutnya kita akan bahas mengenai tekanan hidrostatik. Dari istilahnya aja, hidrostatik. Hidro itu adalah zat cair, statik itu artinya diam. Berarti tekanan hidrostatik itulah tekanan yang dihasilkan oleh zat cair yang dalam keadaan diam. Atau ada juga yang menjelaskan bahwa tekanan hidrostatik ini adalah tekanan yang diberikan oleh gaya berat dari suatu zat cair. Maksudnya apa? Nah, kita bahas yang dimaksud dengan tekanan yang diberikan oleh gaya berat oleh zat cair. Ini ada air atau zat cair yang berada di dalam wadah, dan di sini ada H. H ini adalah kedalamannya dari permukaan air ke dasar permukaan ini wadah, sedangkan air itu pasti memiliki berat. Nah, di sini berapakah tekanan yang dirasakan pada dasar permukaan wadah? Maka besar tekanannya itu adalah tekanan yang diberikan oleh gaya berat dari air ini. Jadi berdasarkan persamaan tekanan itu waktu di SMP adalah F dibagi A. F ini adalah gaya, A-nya adalah luas penampang. Berarti F-nya di sini adalah gaya berat. Berarti kalau tekanan hidrostatik pH, F-nya itu adalah gaya beratnya dari zat cair, dan A-nya luas penampangnya ini adalah luas penampang dasar wadahnya. W itu adalah berat M dikalikan G dibagi dengan A. Nah, ini adalah persamaan 1. Sedangkan A itu adalah luas penampang yang dinyatakan dengan V ini adalah volume. Volume itu kan rumusnya di matematik luas alas kali tinggi. Berarti kalau pengen mencari luas alas berarti V dibagi T. Nah, T-nya kita rubah jadi H karena H-nya ini adalah kedalaman, ya. Berarti A berarti V dibagi H. Nah, persamaan 1 dan 2 ini kita substitusikan. Substitusikan itu artinya A yang di persamaan 1 diganti dengan persamaan yang kedua. Berarti pH sama dengan Mg per A. Nah, A-nya ini ganti dengan V dibagi H, ya. Kemudian H-nya naik ke atas jadi dikalikan Mg kalikan H dibagi V. Nah, di sini permainan matematis aja, berarti M per V kalikan GH. Kita pisahkan, ya. Sedangkan M per V itu tidak lain adalah rumus dari ρ. Berarti tekanan hidrostatik itu rumusnya ρ GH. ρ massa jenis zat cairnya, G-nya adalah percepatan gravitasi, H-nya ini adalah kedalamannya. Ini artinya semakin dalam berarti tekanan hidrostatik yang dihasilkannya akan semakin besar. Makanya ketika kita menyelam semakin ke dalam, tekanan yang dihasilkan pada tubuh kita oleh air itu akan semakin besar. Berikutnya
Ini ada contoh soal ujian nasional tahun 2014. Di sini ada pipa U yang mula-mula diisi air, kemudian diisi minyak ya. Pipa U mula-mula diisi air, kemudian salah satu kakinya diisi minyak, sehingga tingginya minyak nih 12,5 cm dan dalam keadaan stabil seperti gambar berikut ini ya. Yang ditanyakannya berapakah massa jenis minyak jika diketahui massa jenis airnya 1 gram per cm kubik atau dikali cm kali 10⁻³ ya. Nah, diketahui dulu kita tulis. Di sini berarti ada dua ketinggian atau kedalaman. Pertama kedalaman minyak, yang kedua kedalaman air. H1 ini adalah kedalaman minyak, sedangkan H2 ini adalah kedalaman air. Berarti H1-nya 12,5, H2-nya 2,5. Kemudian ρ2 ini adalah kedalaman massa jenis air, yaitu 1 gram per cm kubik ya, karena tadi kan H2 ini adalah kedalaman dari air. Berarti kalau ρ2 nya berarti massa jenis air. Berarti yang ditanyakannya adalah massa jenis minyak, berarti ρ1, karena H1 ini adalah ketinggian kolom atau ketinggian minyak ya dalam kolom pipa U. Nah, pada saat keadaan setimbang ini artinya tekanan hidrostatik kedua pipanya ini sama. Berarti kalau sama berarti tekanan hidrostatik pipa pertama, pipa kedua, kaki pertama, kaki kedua ini sama. Tadi rumusnya tekanan hidrostatik itu ρ GH, berarti kalau pH 1 ρ1 kali G1 G kali H1. Berarti kalau tekanan hidrostatik 2 berarti ρ2 G kalikan H2. Sebelah kiri sebelah kanan ada G, kita coret, berarti tinggal ρ1 kali H1 sama dengan ρ2 kali H2. Tinggal masukkan aja besar-besarannya. H1-nya ρ1-nya yang ditanyain, H1-nya 12,5, ρ2-nya 1 dan H2-nya itu 2,5. Maka ρ1-nya kita kalikan dulu. ρ1 kali 12,5 12,5 ρ1, 1 dikali 2,5 2,5 ya. Maka ρ1-nya berarti 2,5 dibagi 12,5, hasilnya 0,2 gram per cm kubik. Materi berikutnya mengenai hukum Pascal. Nah, hukum Pascal ini juga sebenarnya udah pernah kalian pelajari waktu di SMP ya. Konsepnya pada dongkrak ya, dongkrak hidrolik. Nah, pertama kali diselidiki oleh Blaise Pascal, ternyata tekanan yang diberikan pada fluida yang berada dalam ruang tertutup itu akan diteruskan oleh fluida tersebut ke segala arah dan besarnya sama tanpa mengalami pengurangan. Jadi kalau misalnya di sini tekanannya 1000 Nm persegi, berarti di sini juga sama 1000 Nm persegi. Jadi ketika zat cair ini dalam ruang tertutup, dia akan menekan seluruh dinding permukaannya ini dengan besar tekanan yang sama. Percobaan sederhana yang mungkin pernah kalian pelajari waktu di SD atau SMP itu ketika pas air dimasukkan ke dalam botol-botol yang berlubang ya, kemudian botolnya itu ditutup rapat, kemudian si botolnya ditekan, maka air yang memancar pada setiap titik lubangnya itu akan memiliki kecepatan pancaran airnya yang sama. Itu artinya bahwa tekanan yang diberikannya itu akan diteruskan ke segala arah pada setiap titik lubangnya itu besarnya sama. Nah, karena besarnya sama berarti tekanan pada kaki pertama, kaki kedua nih itu sama. Berarti karena tadi tekanan itu rumusnya F per A ya, ini rumus yang di SMP, F1 per A1. Kalau P1 berarti F1 per 1, berarti P2 F2 per E2. Nah, ini adalah persamaan dari hukum Pascal yang diterapkan pada tekanan pada dongkrak hidrolik atau alat pengangkat ya. Atau kalau misalnya jika luas permukaannya itu si pipanya ini bentuknya lingkaran, maka A1-nya ini kita rubah menjadi R1 kuadrat. Kenapa dirubah? Karena luasnya itu kan luas lingkaran itu kan A sama dengan pi R kuadrat, berarti A itu sebanding dengan jari-jari dikuadratkannya. Berarti tinggal ganti aja A1-nya menjadi R1 kuadrat. R-nya di sini adalah jari-jarinya ya.
Contoh soalnya, nah, di sini ada gambar skema dari pompa hidrolik ya, alat pengangkat mobil. Di sini masing-masingnya luas penghisapnya ini 0,1 meter persegi dan 2 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Berarti angka yang paling kecilnya itu adalah ini ya, karena di sini pangkatnya 10 pangkat min 4. Berarti ini adalah penghisap yang kecil, luas penghisap yang kecil, yang ini luas dari pipa yang besarnya. Alat tersebut digunakan untuk mengangkat mobil yang beratnya 15 kali 10 pangkat 3 Newton, berarti sekitar 15.000 Newton ya. Tentukan besar gaya yang harus diberikan pada penghisap kecil. Berarti kalau pada gambar di sini yang ditanyakannya F1. Nah, kemudian kita tulis dulu yang diketahuinya, berarti F1-nya yang ditanyakan. Nah, di sini A1-nya luas penghisap kecilnya. Awas hati-hati jangan terbalik. Tadi yang terkecilnya ini ya, 2 kali 10 pangkat min 4. A2-nya luas penghisap yang lebih besarnya, A2-nya ini 0,1 meter persegi, atau kita rubah dalam bentuk perkalian berpangkat, berarti berubah menjadi 1 kali 10 pangkat min 1 ya. Dan F2-nya ini adalah berat mobil yang akan diangkatnya, 15 kali 10 pangkat 3 Newton. Yang ditanyakannya F1. Pakai rumus ini, persamaan hukum Pascal, kita masukkan F1-nya, F1 yang ditanyakannya dibagi A1-nya itu 2 kali 10 pangkat min 4, F2-nya ini 15 kali 10 pangkat 3, dan A2-nya 1 kali 10 pangkat min 1. Nah, kemudian kali silang ya. Yang ini kalikan ke sana. Ini mohon maaf nih, ini 10 pangkat min 4 ya. Berarti 15 kali 10 pangkat 3 dikali 2 kali 10 pangkat min 4 dibagi 1 kali 10 pangkat min 1. Ini mohon maaf, ini semuanya pangkat ya. Maka ini 15 kali 2 30. Nah, 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat min 4, berarti pangkatnya tinggal dijumlahkan. 3 tambah min 4 berarti 10 pangkat min 1 dibagi 1 kali 10 pangkat min 1. Nah, sama dengan 30 bagi 1 30. Nah, 10 pangkat min 1 10 pangkat min 1 ini sama, tinggal coret aja. Berarti hasilnya 30 Newton ya. Ini adalah besar gaya yang dikerjakan pada penghisap yang kecil. Berikutnya mengenai hukum Archimedes. Hukum Archimedes ini ada percobaan sederhana. Misalnya ada suatu beban ditimbang dengan menggunakan neraca pegas. Ketika ditimbang di udara ya, digantung, ini besarnya 50 Newton. Tetapi ketika pas ditimbangnya si bendanya tersebut dimasukkan ke dalam zat cair atau ke dalam air, ternyata beratnya menjadi berkurang 30 Newton. Nah, berarti kemana nih hilangnya ya? Berarti ada gaya angkat yang diberikan oleh air yang dinamakan dengan gaya Archimedes ya. Gaya angkat berarti gayanya ke atas. Nah, ini diungkapkan oleh Archimedes bahwa benda yang tercelup ke dalam fluida, baik sebagian atau seluruhnya, itu akan mengalami gaya ke atas atau gaya angkat ya, sebesar yaitu Fa sebesar berat zat cair atau WC ya, yang dipindahkan oleh benda tersebut. Yang dipindahkan atau didesak, ini banyak bahasa yang digunakan di dalam buku ya. Yang dipindahkan atau didesak oleh benda tersebut. Nah, karena besar, berarti di sini dari pernyataan hukum Archimedes ini bahwa besar gaya ke atas itu sama dengan WC ya, berat zat cair yang didesaknya. Fa sama dengan berat itu M kalikan G, berarti MC kalikan G. MC-nya di sini adalah massa zat cair yang dipindahkannya itu ya. Kemudian karena rumus yang sebelumnya tentang massa jenis bahwa rho itu sama dengan M dikalikan V, berarti kalau misalnya di sini rho C di sini adalah identitasnya dari zat cair, berarti rho C ini adalah massa jenis zat cair, MC ini adalah massa dari zat cair yang dipindahkan, Vc di sini adalah volume zat cair yang dipindahkan. Berarti kalau pengen mencari MC, berarti kali silang nih rho C kali Vc ya. Maka kita ganti nih MC-nya dengan rho C kali Vc kalikan G. Nah, ini tidak lain adalah rumus atau persamaan matematik yang digunakan untuk menentukan berapa besar gaya angkat yang dihasilkan ketika benda tersebut tercelup ke dalam zat cair, yaitu rho C Vc dikalikan G ya. Rho C ini massa jenis zat cairnya, Vc-nya ini adalah volume zat cair yang dipindahkannya. Ada beberapa keadaan benda ketika berada di dalam zat cair. Ada yang terapung. Di sini ada gambar ya, perahu yang terapung di atas permukaan zat cair.
terdapat bagian benda yang masih berada di atas permukaan zat cair. Nah, ini dalam keadaan terapung. Kalau dalam keadaan terapung berarti berat bendanya itu lebih kecil dibandingkan gaya ke atas, makanya terapung. Berikutnya layang. Nah, ini yang tadi digambar di awal yang ditampilkan ketika kalian melakukan snorkeling atau masuk ke dalam permukaan air ya, menyelam. Kalau misalnya melayang berarti seluruh bagian bendanya masuk ke dalam zat cair tetapi tidak menyentuh dasar. Ini artinya berat bendanya sama dengan gaya ke atasnya. Sedangkan kalau tenggelam berarti seluruhnya masuk permukaannya dan menyentuh dasar, berarti berat bendanya itu lebih besar dibandingkan gaya ke atasnya. Nah, ini ada 3 keadaan ya. Setiap keadaan benda ketika berada dalam zat cair bisa layang, terapung, dan tenggelam. Kita ke contoh soal. Nah, di sini ada sebuah balok terapung di atas permukaan air. Ya, setengah bagian balok tersebut tercelup ke dalam air. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat dan massa jenis airnya 1000 kg per meter kubik, tentukan massa jenis balok tersebut. Kita tulis dulu yang diketahuinya. Vc-nya ini volume zat cair yang dipindahkannya tidak lain adalah setengah dari permukaan balok yang tercelup itu. Sedangkan G-nya 10, rho C-nya 1000. Yang ditanyakan berapakah massa jenis baloknya? Jawab, nah jika dalam keadaan terapung berarti gaya berat dengan gaya angkatnya itu seimbang atau sama ya. Gaya angkatnya Fa sama dengan gaya beratnya. Sehingga kita masukkan gaya angkatnya ini tadi rumusnya rho C Vc kalikan G, sedangkan gaya berat dengan gaya angkat itu karena memiliki dimensi yang sama yaitu Newton, berarti rumusnya sama, rho Vg. Cuman kita ganti C-nya menjadi B. B ini adalah inisial untuk benda. Nah, karena sebelah kiri sebelah kanan ada G, kita coret ya. Berarti sisanya rho C Vc sama dengan rho B kalikan Vb. Kita masukkan rho C-nya 1000, Vc-nya 0,5 Vb kan ya, sama dengan rho B kali Vb. 1000 dikali 0,5 ini 500 Vb sama dengan rho B kali Vb. Sebelah kiri sebelah kanan ada Vb, kita tinggal coret saja. Berarti sisanya 500 sama dengan rho B. Ini artinya rho B-nya sebesar 500 kg per meter kubik. Maka besar dari jenis balok tersebut adalah 500 kg per meter kubik ya. Demikian untuk pertemuan kali ini Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.